Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di belakang diem baik. Pok, mana empok yang di belakang? Jawabinnya apa, Pok? Semangat ya. Yang semangat jawab salam saya doain panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya, lunas utangnya. Emang punya utang? Bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, pulang dari Mekah beli sawah, beli sawah beli tanah, beli tanah bangun rumah, kontrakannya nambah. Makanya yang semangatnya apa? Siap semangat siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadir. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa mukhrijin nasa minadh dhulumati ilan nur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asy-syakur alladzi ja'ala al-imana asasan lin-nuhudi wad-duhur wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wan nusur. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Sang Maha Guru Cakrawala, dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan, pemilik wilayah tak berhingga, dari segala ketinggian dan keagungan, satu-satunya zat yang mampu menerangkan tentang cinta dan keadilan. Dialah Allah, pencipta langit, pencipta bumi, penggenggam segenap jiwa dan hati, yang maha mendetakkan jantung kita, maha menghelakkan setiap tarik nafas kita. Salawat berpayungkan salam yang sempurna semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat pertolongan dari beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan mudah-mudahan juga disayangi oleh Allah, disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketua FKMT Kabupaten Bekasi, sekaligus Ketua Majelis Taklim Ar-Raudhah, sekaligus banyak ini jabatannya dia. Sebutin semua apa jangan? Sebutin. Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Eti Nurhayati, sarjana agama. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat badan, panjang umur, sehingga bisa membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzah pengatur acara Kak Haji Pupung yang kagak tua-tua, didampingi oleh adinda tercintanya Mukarramah Ustadzah Hajah Tanti Dakwati, kemudian juga Ustadzah Hajah Ruqiyah, ibunda beliau Ibunda Ustadzah Hajah Memeh Halimah, para ustadzah yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf, waktu sudah cukup siang. Ibu juga gayanya udah kayak ibu bos. Dari tadi kipas baik. Ya Allah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, segenap ustadzah, para pimpinan majelis taklim, aparatur pemerintahan, sesepuh masyarakat, mohon maaf sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semua saya cintai, semua saya hormati, semua saya banggakan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kumpul kita hari ini Allah rahmati, kumpul kita Allah berkahi, di dunia sama-sama kita cari ridho Allah, mati juga mudah-mudahan semua dalam ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu lagi ngapain? Duduk. Duduknya
Duduknya duduk ngapain? Duduk ngaji. Iya. Duduk di sini enak apa kagak? Enaknya apa? Bari kipas. Bu, duduk kita di sini enak. Duduknya dapat ilmu. Duduknya dapat temen. Ya Bu ya? Tapi pertanyaannya, duduk kita di sini kira-kira dapat pahala apa kagak? Dapat pahala apa kagak? Kata siapa? Bu, kata siapa dapat pahala? Kata Ustaz, jadi saya belum ngomong. Ada yang pede bet kata saya. Ibu, duduk kita di sini amal saleh apa bukan? Amal saleh. Ketika kita sedang melakukan amal saleh, apa itu amal saleh Ustazah? Kebaikan. Duduk ngaji kebaikan apa bukan? Dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah janjikan pahala buat kita. Mana? Ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Surah apa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Surah apa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Ibu apal apa kagak? Ibu apalnya surah apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Makanya deh kalau kita salat, kalau boleh bete itu malaikat bete bet. Ya Bu ya? Asal udah ketemu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata malaikat kulhum ya. Bu, untuk malaikat mah kagak kayak kita, kagak betean, ya Bu ya. Jadi ibu sholat asal waladolin kulhu, waladolin anas, waladolin al-falaq. Mau baca kuliah takut keder ujungnya sama, ya Bu ya. Karena ada orang sholat bacanya al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, karena ujungnya sama, orang kelar-kelar. Ya Bu ya. Saya pernah sholat di pom bensin. Begitu saya masuk ke pom bensin udah ada imam di depan. Kata saya lumayan ini biar ngejar pahalanya yang banyakan. Imamnya baca kuliah lompat. Bu, emang ngapalin Quran mah susah. Iya apa iya? Manaan kalau udah diapalin, udah apal, lupanya cepet. Model kita tuh begitu tuh. Ngapalinnya setengah mati, lupanya gampang banget. Ngapalinnya setengah mati, lupanya cepet banget. Nah, kalau giliran lagu maka jadi apalin apa? Benar begitu? Benar begitu? Coba saya tes. Boleh dites? Selamat malam. Sebutlah namaku menjelang tidurmu, agar kau hadir dalam mimpi yang indah, di malam yang dingin sesunyi ini. Al-Maidah ayat 9. Ibu, itu tadi lagunya siapa? Tapi Tahala itu lagu dulu banget. Dari saya masih kecil sampai sekarang saya apal. Padahal kagak pernah sengaja ngapalin. Tapi kalau Quran ngapa susah kan ya? Udah ngapalin Quran susah kan kadang ada orang yang ngajinya belagu. Ngapa katanya lu belum jalan? Tadi kita baca Yasin.
Bunyinya begini nih, dengerin. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun yang kabir, yang karim, wa ajrun. Udah berapa kali ganti sepeda? Tinggal ledek betul bang. Kalau sepeda mah gampang ganti-ganti ya. Pengen ganti lagi gampang atau susah? Bu, wa ajrun azim. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Shadaqallahul azim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah telah menjanjikan. Siapa yang janji? Allah. Siapa yang janji? Allah. Ibu sokan janji apa kagak? Ibu suka janji apa kagak? Apa bedanya janji ibu sama janji Allah? Halo? Kalau Allah mah pasti ditepatin. Kalau ibu mah kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Apalagi kalau udah judulnya minjem duit, ribet udah. Iya apa iya? Orang kalau mau minjem duit bahasanya manis. Orang kalau mau minjem duit mulutnya manis. Orang kalau mau minjem duit mukanya manis. Giliran ditagih lebih serem daripada kuburan. Iya Pak ya. Itu semangat bener. Bu, ini yang janji Allah. Dan Allah adalah zat yang maha menepati janji. Allah tidak mungkin ingkari janji. Siapa yang dapat janji dari Allah? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang melakukan amal saleh. Kita masuk ke ini? Kita masuk nggak? Kita beriman? Ya. Ngaji amal saleh? Ya. Apa yang Allah janjikan buat kita? Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Yang Allah janjikan dua. Yang pertama maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Kalau mulut saya ngomong ampunan, ibu ingatnya sama apa? Woi, kalau mulut saya ngomong ampunan, ibu ingatnya sama apa? Emang ibu punya dosa? Ngaku kalau di ngaji. Di tangan kita banyak dosa. Banyak apa kagak? Dosa ngapain? Ambil duit laki. Asal laki mau mandi gini lihat itu celana disaputin di mana? Ya Bu ya? Bu, di tangan banyak dosanya, di mata banyak dosanya, di mulut apalagi. Kaki kita juga banyak dosa. Kadang pamitnya kemana sama laki, perginya kemana. Ada juga perempuan canggih yang udah dicancang dia pergi. Pamitnya ngaji jam 11 kelar, jam 3 dia baru balik. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nih makanya kita banyak dosa. Kalau sadar banyak dosa, Bu, duduk di majlis taklim kagak kudu bisa, kagak kudu paham, kagak kudu apal, kagak kudu ngerti, duduk aja jadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Makanya kalau diajakin ngaji, tong jawab mulu. Ngaji jawab mulu.
Ngajinya lo pagi-pagi katanya repot. Siang begitu juga ngajinya lo panas banget katanya siang-siang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Insaf. Bu, niatin mudah-mudahan sehat panjang umur. Besok begitu kita buka lagi pengajian kita, mudah-mudahan gak lagi ada alasan. Minta sama Allah, ya Allah, sebelum saya mati, jadikan saya hambamu yang mencintai majlis taklim. Dalam kondisi apapun tidak pernah saya tinggalkan majlis taklim, insya Allah. Bisa begitu? Bisa begitu? Jadi duduk di sini jadi ampunan dosa. Bukan cuma ampunan dosa, kata Allah yang kedua, wa ajrun azim, Allah kasih pahala yang banyak. Amin. Ya Rabbal. Ibu, bagaimana kurang enak? Iya, udah duduk dapat pahala, udah duduk dapat makanan. Ada apa kagak? Ada. Jeruk mana? Mana kagak ada? Coba ya. Salak mana? Mana tahu? Ibu, ya saya yakin ibu duduk di sini bukan karena itu. Iya apa iya? Duduk kita di sini mengharapkan rahmat Allah. Duduk kita di sini mengharapkan kasih sayang Allah. Tadi ibu sudah diajarin sama guru satu baris doa yang begitu mulia. Ibu sudah berikrar kepada Allah bahwa ibu sudah memaafkan siapapun yang pernah punya salah sama ibu. Tapi judulnya kawan saya. Tadi kagak ada bahasa laki itu. Oh iya. Oh, laki kagak ada tadi bahasanya. Iya apa iya? Emang kita pernah kesel sama laki? Bukan pernah, sering. Iya, ya. Oh, emang kita pernah ngeselin laki? Sering. Mau hidup nih sekarang lagi susah. Ibu ngerasa gak sekarang hidup susah? Duit dicari susah, apa-apa mah. Iya begitu? Tapi walaupun begitu ibu, jangan pernah berpikir dengan segala sesuatu yang serba mahal dan susah, kita tidak bisa mencari kedamaian dan ketenangan dalam hidup ini. Karena nyatanya damai dan tenang bukan akan jadi milik orang yang banyak duitnya. Berapa banyak orang yang banyak duit tapi matinya bunuh diri. Ya baik ya. Pakai ada yang ngomong begini tapi katanya bagaimana ustazah? Emang semuanya butuh duit. Emang sih katanya duit kagak dibawa mati. Tapi kalau kagak punya duit rasanya mau mati. Ada yang begitu? Bo, kita hidup butuh tenang. Iya, hidup butuh tenang. Biar banyak duit kalau kagak tenang mabu tidur ge ora pules. Iya apa iya? Biar banyak cincin, banyak gelang, banyak perhiasan, kalau hati kagak tenang hidup kita tidak akan nyaman. Maka kita belajar bagaimana caranya bisa hidup tenang. Bagaimana ustazah biar hidupnya tenang? Yang pertama belajar memahami, belajar mengerti mana yang jadi bagian kita, mana yang bukan bagian kita, mana yang urusan kita, mana yang jadi urusan Allah. Ibu, Bu, masak urusan siapa? Urusan siapa? Urusan kita. Urusan laki mau muji apa mau ngatain, urusan siapa? Urusan siapa? Pikirin dulu nggak Pok? Ini saya tanya sekali lagi ya. Masak urusan siapa? Urusan kita. Urusan laki mau muji apa mau ngatain, masak
muji alhamdulillah, kagak gegagen, pahala mah dari Allah. Paham? Paham? Jaga kesehatan, jaga kecantikan, jaga kebugaran. Tugas siapa? Tugas kita. Urusan uban mau pada nongol, itu urusan siapa? Kagak usah stres gara-gara uban tumbuh. Halo? Ada orang yang cuma gara-gara nemu uban panik banget, ngeliat kulitnya kendor, panik. Lah bu, emang udah tua kok begitu, mau digimanain dia begitu. Tapi katanya saja kan kalau banyak duit mah yang kendor-kendor bisa dikencengin, yang kurang seksi bisa diseksiin. Iya, yang begitu mah bisa dipermak, tapi urusan dengkul mah kagak bisa. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Maka urusan ibu mau ngelihat dia masih muda apa udah tua, jangan mau ngelihat dari mukanya. Muka mah bu gampang didandanin, muka mah gampang dibenerin, bibir gampang disulam, alis disulam. Tuh kerennya manusia zaman sekarang. Iya apa iya? Tapi kalau urusan dengkul, siapa yang bisa mendustai? Pokoknya biar mukanya cakep, kalau ngaji ketakar kepikir baik tua. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Biar mukanya masih kelihatan botol, asal duduk lama orang bisa buru-buru bangun. Ada yang begitu? Biar mukanya kelihatan botol, asal duduk bentar-bentar kanan yang ditinggiin, bentar-bentar kiri yang ditinggiin, bentar-bentar lonjor, ntar ngomong sama temennya kesemutan. Iya ya. Urusan begitu mah bu jangan bikin stres. Jangan. Kenapa Allah jadikan kita tua? Kenapa makin tua makin lemah? Kenapa makin tua matanya makin kabur, kupingnya makin tua makin muda, tenaganya makin tua makin melemah? Biar kita sadar tidak ada kehidupan yang abadi, kita sedang menuju titik akhir dari hidup kita, yaitu kematian. Tugas kita melayani laki. Saya ulangi nih. Tugas kita melayani, kasih servis terbaik. Kan begitu? Urusan laki kemudian di dalam hatinya ada perempuan lain di luar kuasa kita. Kan bukan begitu? Jadi kalau laki ada di rumah, layani dengan baik. Dia keluar dari rumah, titipin nama yang punya. Siapa? Allah. Ini kadang ada bini, laki baru mingser udah stres. Kemana ya dia ya? Sama siapa ya dia ya? Jangan-jangan dia pacaran lagi ya? Capek. Halo? Apa ibu betul-betul baik? Ibu, nah, sadar mana yang bisa kita lakukan, mana yang kagak, mana yang dalam kuasa kita, mana yang dalam kuasa Allah, biar hati kita tenang. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, biar hidup tenang, belajar memaafkan kesalahan orang lain, belajar juga buat minta maaf. Makanya tadi saya bilang doa yang diajarin sama guru kita indah bener. Ya, tadi bagaimana bunyinya Bu?
saya maafkan, saya ridhokan. Balik lagi, saya ikhlaskan kesalahan teman-teman, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuh sama temen udah bisa, sama laki bisa orang. Apa laki kita nih banyak salahnya sama kita? Ya Pak ya, Bu, banyak nggak sih salahnya laki sama kita? Kalau pertanyaannya dibalik, banyak nggak salah kita sama laki? Banyak juga. Ya? Maka biar tenang, belajar punya hati yang lapang. Jangan gampang nyimpan dendam, jangan gampang nyimpan benci. Percayalah, ibu yang pinter nyimpan kebencian di dalam hati, yang dikeselin mabuk belum tentunya dar. Lagi tak gede-gedewekan. Ya Pak ya. Ibu kesel sama laki, ibu udah merengut dari pagi, ibu udah cemberut dari pagi, dan kita lagi mainin HP. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Dia jadi capek di dewe. Iya apa iya? Bu, ada kisah nyata. Mau dengerin? Mau dengerin? Ada seorang suami yang di bawah matanya awalnya cuma gatel, lama-lama jadi koreng, lama-lama jadi borok, sampai benanah, sampai belobang. Udah berobat ke berbagai macam rumah sakit, Bu, tidak juga menemukan hasil yang baik. Tetap lukanya ada. Akhirnya dokter menyarankan berobatnya kudu ke Singapura. Ibu tahu Singapura? Bilang mana buat kopi. Oh, tuh dia lagi rencana mau ke Singapura, temennya datang nengokin. Apa kata temennya? Saran saya mah Pak, sebelum ke Singapura mendingan dia pergi ke rumah Kiai Anu. Soalnya Kiai Anu mah selain dia pandai tentang kitab, tentang Al-Quran, tentang hadis, dia juga sokan bisa ngobatin orang dengan izin Allah. Maka nurut orang. Sebelum Bapak ke sono, telepon aja dulu nuh kiainya. Nih saya kasih nomor teleponnya. Singkat cerita yang sakit tuh nelpon. Kiai, kenalin, saya Bapak ini, saya sakit begini, 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 begini. Apa kata kiainya? Emang Bapak lagi kesel sama siapa? Kagak. Bapak lagi nyimpen dendam sama siapa? Kagak ada Kiai. Seorang punya musuh. Yang bener, coba inget-inget lagi, Bapak lagi benci sama siapa? Kagak ada Kiai. Kalau gitu besok ke rumah saya ya, saya tungguin. Bu, besok tuh yang sakit datang dianterin bininya. Ibu ngerti bini? Istri? Ibu ngerti istri? Bini? Datang tuh dia sama bininya. Begitu sampai depan kiai, kiainya nanya, Pak, saya nanya, Bapak lagi kesel sama siapa? Bapak lagi sakit hati sama siapa? Bapak kecewa sama siapa? Bapak nyimpen marah sama siapa? Kata yang sakit, kagak ada Kiai, beneran. Coba ingat-ingat lagi, Bu, didesak terus sama Kiai. Nih yang sakit nangis. Begitu nangisnya udah rada berhenti, dia ngomong, saya kesel sama bini saya. Keselnya sama siapa? Sama bini saya. Lah bininya kaget, lah apa masih kesel sama saya? Kan saya udah minta maaf Bang, tapi gua masih kesel. Kiainya nanya, emang istrinya bikin kesalahan apa? Bini saya selingkuh Kiai.
Walaupun selingkuhnya tidak sampai berzina, tapi saya sempat baca mereka chattingannya mesra, WA-nya mesra, nyebutnya pakai sayangku, nyebutnya pakai cintaku. Kata Kiai sampai sekarang masih kesel, masih. Soalnya lelaki itu tinggalnya sekampung sama saya. Asal kamu sih ketemu mulu sama dia. Ibu, istrinya ngomong, ya Allah bang, saya kagak nyangka abang masih kesel. Akhirnya kata lakinya, gimana gua kagak kesel, gua ngomelin lagi tuh bininya di depan Kiai. Kata Kiai, udah pak, sabar. Apa kata bininya, biarin Kiai, biar keluar semua amarahnya. Gak apa-apa saya diomelin, emang saya yang salah. Singkat cerita panjang kali lebar dia ngomel, beres ngomel kata Kiai, gimana? Sekarang udah lega apa belum? Udah Kiai. Bismillah Kiai, saya coba maafin kesalahan bini saya. Kalau saya pikir-pikir, saya sakitnya ngerawatin dia. Minum obat yang ngingetin dia. Yang kagak pernah jijik sama borok saya, dia. Udah bismillah Kiai, insya Allah saya maafkan. Bu, dia berobat nggak jadi ke Singapura, tetap berobat tapi dengan dokter yang ada di Indonesia, sambil hatinya terus ditata untuk memaafkan kesalahan istrinya. Alhasil sembuh tanpa harus pergi ke Singapura. Alhamdulillah. Dah, kalau laki punya salah mah ingatnya begini aja nih, ingatnya. Ini pelajaran yang saya ajarin juga sama diri saya. Ini pelajaran yang sering saya berulang kali nasihatin hati saya. Bagaimana kalau laki-laki ngeselin? Ya Allah, di luar sana banyak perempuan yang lebih cantik dari saya. Di luar sana banyak perempuan yang lebih pintar dari saya. Di luar sana banyak perempuan yang lebih hebat dari saya. Tapi nyatanya yang lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya dari saya, tapi dia punya suami lebih brengsek dari suami saya. Banyak gak perempuan cantik lakinya brengsek? Bah? Atau kalau kita mau buka sejarah, baca Al-Quran, bagaimana seorang perempuan mulia yang bernama Siti Asia, cantik, pintar, solehah. Solehahnya itu bukan cuma kata orang, tapi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi solehahnya Siti Asia ternyata punya laki brengsek yang bernama Fir'aun. Apa kalau kita pikir-pikir, laki kita kagak Fir'aun-Fir'aunnya? Ya iya. Oh, ada yang lakinya kayak Fir'aun? Enggak, masih ada benernya laki kita mah. Walaupun kadang-kadang PA. Iya Raya. Iya Raya. Oh, begitu. Laki saya kagak Fir'aun banget. Emang si duitnya kurang, tapi sama bini setia. Bagaimana dia mau daku? Duitnya kagak ada. Perempuan zaman sekarang emang mau kayak kagak ada duitnya. Iya Raya. Emang si laki saya duitnya kurang, tapi alhamdulillah sama anak mah perhatian. Laki saya emang sih duitnya kurang, gajinya kagak gede kayak laki orang, tapi urusan sabar mah alhamdulillah. Bukti sabarnya kalau saya omelin didengar. Ibu belajar memaafkan, apalagi mau Ramadan. Iya, ibu masih kesel gue sama laki. Ya Allah Bu, kalau ada orang yang paling pantas kita maafkan, kalau ada orang yang paling pantas mendapatkan pengampunan pertama kali dari kita, siapa dia? Laki kita. Siapa Bu? Laki kita. Emang apa ustazah laki kita? Lah apa kita sampai tua sama dia? Anak kita yang laki sibuk ngurusin bininya, yang perempuan dibawa sama lakinya. Ya tinggal kita aki-aki sama nenek-nenek, hidup masih mau ribut kan? Ibu
lebih jauh dari itu, kita pengen punya anak yang solih, anak yang solihah, yang sering kita baca dalam doa kita, pengennya punya anak yang jadi qurrata a'yun. Itu adanya di doa yang mana ya? Rabbana hablana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa kok? Rabbana hablana, ya Allah berikan kami dari sisimu, ya, min azwajina, lihat nyebutnya azwajina dulu, baru wadurriyatina, nyebutnya pasangan dulu, baru anak-anak. Artinya apa? Emak bapak orang tua juga kudu belajar jadi qurrata a'yun buat anak-anaknya. Apa sih Ustazah qurrata a'yun? Yang bikin pikiran tenang, hati tenang, bikin pikiran nyaman, hati nyaman, bikin pikiran adem, hatinya adem. Jadi anak kita kalau ngeliat kita itu adem bawaannya. Tapi kita udah begitu apa belum? Belum. Emaknya atau bapaknya kalau berantem kagak tahu tempat, di depan anak dia jadi, ya Boy ya, merendahkan pasangan di depan anak jadi, ngata-ngatain laki di depan anak jadi. Ntar kalau bapaknya lagi pergi, anaknya dipanggil, sini toh, emak kasih tahu, bapak lu tuh begini, 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 begini. Kita pergi ngaji, laki kita ngomong begitu juga sama anak kita. Nih mumpung emak lu kagak ada, bapak kasih tahu, emak lu tuh begini, 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 begini. Anak kita sayang sama ibunya, sayang juga sama ayahnya. Ibunya nyari tempat sendiri, bapaknya nyari tempat sendiri. Terbelah hati anak kita, akhirnya dia tidak betah di rumah. Rumah cuma dijadikan tempat tidur, tapi tidak pernah dijadikan tempat pulang. Maka jangan aneh kalau punya anak, kalau pulang ke rumah nungguin ngantuk. Biar kenapa? Biar udah kagak ngedenger emak bapaknya pada ribut baik. Maka kalau yang belajar bahasa Arab, rumah itu baitun. Benar gak sih? Bahasa Arabnya rumah baitun. Tapi ibu, bahasa lain dari baitun itu sakanun juga, artinya rumah. Ibu pada ngerti orang? Baitun artinya rumah, sakanun juga rumah. Tapi yang namanya sakanun selain artinya rumah, juga ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Jadi yang namanya rumah harusnya yang bikin orang yang ada di dalamnya tenang, nyaman, damai. Rumah kita udah begitu apa belum? Anak yang sering melihat orang tuanya berantem, anak yang sering melihat orang tuanya ribut, anak yang sering menyaksikan orang tuanya susah untuk saling memaafkan, maka jangan pernah diharapkan anak yang seperti itu akan jadi qurrata a'yun buat orang tuanya, jadi penenang hati, penenang pikiran buat orang tuanya. Karena nyatanya orang tuanya pun gagal jadi qurrata a'yun buat anak-anaknya. Ibu, kita butuh gak sih sama anak yang benar? Butuh gak sama anak benar? Butuh. Maka biar anak kita benar, kita belajar jadi orang tua yang benar. Pulang dari sini dah, bilang sama laki ya, bang udah gue maafin semuanya. Bisa begitu? Yang ini ego. Makanya ada lakinya. Oh, udah Bu, yang lakinya udah kagak ada mah, nyari lagi. Ego,
Bisa begitu? Bisa begitu? Nah, buka hati. Yang namanya mau puasa malu, ya. Orang tua yang masih ada datengin, yang udah kagak ada ziarahin kuburnya. Anak kita banyak minta maaf sama anak, sama laki minta maaf. Ya Bu ya, hati kita terbuka untuk memaafkan biar hidup kita jadi tenang. Dan itu dua ya. Apa tadi yang satu? Jadi belum kemana-mana ini. Ini kepada lu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Astagfirullahaladzim, Mosaro. Ini kalau ngajarin emak-emak memang begini nih. Makanya jadi guru gek kudu paham mana yang jadi bagian guru, mana yang jadi bagian Allah. Mana bagian guru? Mau berangkat buka kitab, buka hadis, buka buku, buka referensi, belajar yang benar, baca yang benar. Sampai sini muridnya mau ngerti, dia mau kagak, bodoh nana. Ya Bu ya. Kalau saya mikirin begini, ya diajarin saya belum kemana-mana udah lupa. Saya pikirin deh, stres guru. Iya Pak ya. Tugas guru cuma menyampaikan, tapi ibu kudu paham biar ilmunya dapat, ilmunya nyangkut. Maka jaga dua gerbang masuknya ilmu. Apa gerbang masuknya ilmu? Yang pertama mata, yang kedua kuping. Maka kalau lagi ngaji, matanya liatin guru, kupingnya dengerin guru. Apa guru ibu tahu diri, sadar mau diliatin dari rumah jalan-jalan. Iya nggak sih? Mana ada guru datang ngajar tiba-tiba kagak datang. Dan Bu, karena guru tahu ilmu itu berat, maka jangan buat berat dengan penampilan guru yang ngasal. Coba saya datang ke sini kagak dandan, Ustazah Haja Eti ngomong di sini kagak dandan. Lah saya lagi ngomong, Ustazah Eti lagi ngomong, ibu pikirannya begini, Ustaznya sakit kan ya, pucet banget. Iya kagak? Makanya guru kita tahu diri, datang ke sini dandan. Biar ibu ngeliatnya enak, biar mata ibu bisa fokus. Telinga nih, telinga pasang. Entong guru ngomong, ibu kongkok. Karena ada murid begitu tuh. Dia guru ngomong, dia ngomong lagi. Ya Bu ya, pasang matanya, pasang telinganya. Tuh, biar ilmu ditangkap lewat mata ibu, ditangkap lewat telinga ibu, masuk ke dalam otak ibu, dicerna sama pikiran ibu, masuk ke dalam hati, di dalam hati jadi nur, jadi cahaya yang akan menerangi jalan kita agar kita tidak pernah tersesat. Amin ya Rabbal Alamin. Syarat hidup tenang yang udah kita bahas dua. Satu apa tadi kok? Memaafkan. Memaafkan. Ya, iya. Belajar memahami mana yang jadi bagian kita, mana yang bukan jadi bagian kita, mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Awas sih lupa lagi. Yang kedua, belajar punya hati yang luas, belajar memaafkan, jangan gengsi untuk minta maaf, apalagi mau puasa. Ini 15 hari lagi nih mau puasa. Ya Bu ya, kan orang kita mah kebiasaannya kalau besok puasa nih karang sore udah pada keramas. Bener begitu? Emang salah ustazah keramas? Bagus, membersihkan zohir, tapi jadi salah kalau zohirnya dibersihin, batinnya masih
masih kotor, masih banyak dendam, masih banyak kebencian, masih banyak amarah. Yuk sambut bulan suci dengan zahir batin yang suci, insya Allah. Atas nama pribadi, ya Bu ya, atas nama suami, anak-anak dan seluruh keluarga besar saya, mohon maaf lahir batin buat ibu-ibu yang beberapa kali pernah berjumpa dengan saya. Barangkali ada ucapan saya yang bikin ibu tersinggung, bikin ibu sakit hati. Saya mohon ibu bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin apa kagak? Dimaafin apa kagak? Terutama tadi Ustazah Ruqyah telepon saya, Ustazah Tanti telepon saya, Ustazah Evi juga telepon saya. Tapi teleponnya ada satu lagi tadi, Ibu Astamia tadi gimana orangnya deh? Tadi ada juga yang teleponnya nggak ada yang saya angkat. Kenapa Ustazah teleponnya nggak ada yang diangkat Bu? Tanggal 27 besok Kabupaten Bekasi akan mengadakan acara pembinaan untuk para qori-qoriah, hafidh-hafidho yang akan berangkat MTQ ke Jawa Barat. Saya tadi lagi sibuk koordinasi karena ketua LPTQ LPTQ Jawa Baratnya sedang ada di Madinah. Kemudian yang biasa ngerjain tugas Pak Haji Denny, istrinya sudah 10 hari ada di ruang ICU. Banyak yang harus dikoordinasikan, termasuk dari TV One. Kemarin TV One telepon saya, Ustazah syuting ya, live tanggal 24, tapi kemarin saya ada ceramah di Babelan. Ya, minta lagi beliau, Ustazah bagaimana kalau tanggal 3 Maret kita syuting lagi ya Bu? Saya bilang maaf, saya nggak bisa karena tanggal 3 Maret posisi saya insya Allah sedang ada di Madinah. Saya berangkat umroh tanggal 2 malam, jam 12 malam sudah terbang. Akhirnya mereka telepon lagi, Ustazah gimana kalau tanggal 10 Maret? Saya bilang tanggal 10 saya masih di Mekah. Ya Bu ya, maka banyak yang harus dikoordinasikan. Mohon maaf lahir batin buat yang kalau telepon saya, WA saya mungkin ada yang tidak terbalas atau mungkin juga yang balesnya lama. Mohon maaf lahir. Dimaafin apa kagak? Dimaafin apa kagak? Maafin, alhamdulillah, terima kasih. Ketika saya bilang minta maaf pun hati saya terbuka lebar untuk memaafkan semua kesalahan ibu-ibu. Yuk sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan tubuh yang bersih. Mudah-mudahan bersih yang kita bawa menjadikan kita diterima dengan sebaik-baiknya oleh bulan suci, yaitu Ramadan. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah. Kalau salah karena kebodohan saya, untuk itu ambil yang baik-baiknya saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya lupa, suruh doa tadi ya? Kita angkat kedua tangan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah bahagiakan rumah tangga kita, Allah jadikan anak-anak kita sholih dan sholihah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni juga segala dosa dan kesalahan orang-orang tercinta yang telah mendahului kita, orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, guru-guru kita, jamaah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, sebelum doa saya informasikan bahwa MTQ itu ke MTQ ya? Musabaqah Tilawatil Quran. Ya. Jawa Baratnya Bekasi yang jadi tuan rumah. Jadi kalau ibu mau menyaksikan
saksikan para qori-qori'ah, hafidh-hafidhah, khotot-khototo, cabang syarhil Quran, fahmil Quran. Bu, sekarang yang jago-jago se-Jawa Barat, bahkan ada yang sudah pernah juara di nasional, itu tampilnya di Bekasi. Ya, besok naik itu dah, naik odong-odong ke, naik cimol ke, gitu ya. Nanti digilir pertaklin, ibu pusat kegiatannya adanya di Cikarang Pusat, dekat ya. Kalau ibu pengen ketemu sama saya, insya Allah saya bertugas sebagai salah satu dewan hakim untuk cabang syarhil Quran. Kali pengen ketemu sama saya, gitu loh. Oh ya, tapi di situ masa orang punya berkat. Kapan pusat waktunya? Akhir April, awal Mei. Ya, jadi waktunya adanya di akhir April sampai ke awal Mei. Mudah-mudahan sehat badan dan umur, bisa kita saksikan anak-anak terbaik dari Bekasi, untuk juga mudah-mudahan bisa menyumbangkan prestasi terbaik, biar Bekasi bukan cuma jadi tuan rumah tapi bisa jadi juara umum. Amin ya rabbal. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina, wansurna wa la tansur alaina, wamkur lana wa la tamkur alaina, wahdina wa yassiril huda lana, wansurna ala man bagha alaina. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.